selamat siang adik-adik. Kita akan belajar mengenai sistem saraf. Ini materi ini terdapat di kelas 11 ya. Nah, karena lumayan agak banyak, jadi saya bagi menjadi 3 bagian ya. Nanti bagian pertama terdapat sistem saraf, itu adalah bagian dari sistem regulasi, kemudian peran sistem saraf dalam regulasi tubuh kita, kemudian organ yang berperan dalam sistem saraf ya, kemudian struktur neuron atau sel saraf. Itu bagian pertama ya. Kemudian bagian kedua adalah jenis-jenis neuron, kemudian mekanisme penghantaran impuls rangsangan, kemudian bagian-bagian otak beserta fungsinya, dan 12 pasang saraf kranial. Itu di bagian kedua. Kemudian di bagian ketiga itu ada 31 pasang saraf spinal, kemudian ada perbedaan substansi otak dan sumsum tulang belakang, kemudian ada 3 lapisan meninges, kemudian penghantaran rangsangan pada gerak refleks, kerja antagonis saraf simpatik dan parasimpatik, dan gangguan penyakit pada sistem saraf. Ya, nah jadi kalian bisa lihat yang mana yang kalian perlukan. Sistem saraf itu termasuk dalam sistem regulasi pada tubuh kita ya. Sistem regulasi itu adalah sistem yang bertanggung jawab terhadap kerja fungsi organ-organ tubuh kita ya. Nah, jadi kalau sistem regulasi ini terdiri dari sistem saraf dan sistem hormon sebagian besar. Tapi saya masukkan ke sini ke sistem indera. Sebenarnya sistem indera masuk ke dalam sistem saraf ya. Tapi saya bagi lagi aja menjadi sistem indera sendiri ya. Nah, mengapa biasanya sistem indera dimasukkan ke dalam sistem saraf? Karena memang sistem saraf itu khususnya neuron sensorik itu bagian pangkalnya itu pasti akan berhubungan dengan panca indera kita berupa kulit, mata, telinga, hidung, kemudian lidah ya. Selain itu dia juga berhubungan dengan organ tubuh internal lainnya ya. Jadi sistem indera sebenarnya masuk dalam sistem saraf. Organ-organ yang berperan dalam sistem saraf. Nah, seperti kalian udah pelajari di SMA kelas 10 dan SMP ya, bahwa sebuah sistem ya, sistem organ maka terbentuk dari sel ya. Nah, sel pada sistem saraf itu adalah neuron. Kemudian nanti sel-sel itu akan berkumpul menjadi jaringan ya. Kemudian jaringan itu akan berkumpul menjadi sebuah organ dan terbentuklah sistem organ. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa organ yang berperan dalam sistem saraf ya. Jadi ingat, satuan sel saraf yang terkecil itu adalah neuron. Jadi selnya itu adalah neuron ya. Dan sel pendukung dan pelindung neuron yaitu neuroglia ya. Nah, saya bagi sistem saraf ini menjadi 2 yaitu sistem saraf pusat atau SSP, kemudian sistem saraf tepi atau SST. Kita masuk ke sistem saraf pusat dulu ya, karena ini adalah bagian yang terpenting dari seluruh sistem saraf dalam tubuh ya. Nah, ini terdiri dari bagian yang sangat lunak sehingga harus dilindungi ya. Nah, apa saja dalamnya itu adalah otak yang pertama ya. Otak ya. Nah, di otak ini nanti ada dibagi 4 ya. Ada otak besar namanya cerebrum, kemudian otak tengah namanya mesencephalon, kemudian otak kecil cerebellum. Ingat, semakin kecil namanya semakin panjang ya. Tadi otak besar cerebrum, sedangkan otak kecil cerebellum. Oke. Kemudian lanjut lagi yaitu sumsum lanjutan atau medula oblongata ya. Nah, kemudian yang kedua sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, sistem saraf pusat inilah adalah organ utama dari sistem saraf ya. Dia sangat penting dan dia harus dilindungi. Otak dan sumsum tulang belakang itu dilindungi oleh rangka ya. Kalau otak rangka kepala atau tengkorak ya. Kemudian sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang. Dan dua-duanya ini dilindungi oleh 3 selaput.
Oke. Jadi kalau ditanya organ yang berperan dalam sistem saraf, kalian bilang adalah otak dan sumsum tulang belakang, ya. Kemudian ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini adalah lanjutan, ya, dari sistem saraf pusat. Dia bertugas mengatur, menghantarkan impuls atau rangsangan dari dan ke sistem saraf pusat, ya. Oke, jadi ini adalah lanjutan dari sistem saraf pusat, ya. Kemudian nanti sistem saraf tepi, SST aja ya saya bilang ya, itu dibagi menjadi dua, yaitu sensorik dan motorik. Sensorik itu merasakan, masih ingat kan sensor ya, yaitu dia membawa impuls dari reseptor menuju ke saraf pusat. Kemudian yang motorik itu menggerakkan, berarti dia membawa impuls dari saraf pusat ke efektor yang berupa kelenjar maupun otot. Ya, nah yang motorik ini nanti ada dua lagi, yaitu sistem saraf yang sadar atau somatik. Itu berarti sistem saraf yang diatur oleh otak, ya, kegiatan atau gerak yang diatur oleh otak. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf tak sadar atau autonom. Oke ya. Nah, nanti sistem saraf sadar atau somatik lagi dibagi jadi dua, yaitu berupa lanjutan dari otak yang ada di kepala kita ya, yaitu 12 pasang saraf otak atau yang disebut dengan kranial, dan yang lanjutan dari sumsum tulang belakang itu adalah 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau yang namanya spinal. Ya, sedangkan sistem saraf tak sadar atau autonom ya, berarti dia kegiatannya tidak diatur oleh otak ya. Itu dibagi dua menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ya, jadi kalian sedikit mengetahui secara garis besar organ yang berperan dalam sistem saraf. Oke. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur neuron. Nah, neuron ini adalah satuan terkecil dari sistem saraf ya. Neuron biasanya akan ditemani oleh neuroglia. Neuroglia ini akan memberikan nutrisi untuk neuron ya. Nah, hati-hati jangan salah dengan nefron ya. Karena nefron itu adalah satuan terkecil dari ginjal, sehingga nefron masuk dalam sistem ekskresi. Hati-hati ya. Oke, jadi kita sekarang akan belajar tentang neuron. Nah, neuron ini gabungan beberapa neuron itu dia akan membentuk jaringan saraf. Jumlah neuron pada manusia itu banyak sekali ya, itu jumlahnya triliunan. Oke. Nah, neuron itu mempunyai bentuk yang unik atau khusus, beda dengan sel-sel lainnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, neuronnya bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, bagian terutama dari neuron itu adalah badan sel atau soma. Ini adalah paling besar dari neuron ya. Nah, fungsinya adalah dia menerima rangsangan dari dendrit ya. Kemudian di dalam badan sel ini seperti biasa ya, seperti biasa pada sel pada umumnya, itu biasanya terdapat inti sel atau nukleus ya. Kemudian di dalamnya lagi terdapat anak inti sel atau nukleolus. Kemudian di luar inti selnya terdapatlah sitoplasma atau dalam neuron ini namanya adalah neuroplasma ya. Nah, kemudian organelnya yang paling sering disebutkan di urangan itu adalah ada badan misi. Badan misi ini adalah kumpulan dari RE atau retikulum endoplasma kasar ya. Kalian tahu kalau RE kasar itu berarti terdapat bintik-bintik ribosom ya. Nah, ribosom itu digunakan untuk sintesis protein. Berarti badan misi ini gunanya untuk mengganti protein yang sudah habis. Kemudian juga untuk pertumbuhan neuron.
Karena itu kalau badan sel atau soma ini rusak, maka serabut-serabut neuron pasti akan mati, ya. Jadi itu yang terutama dari neuron. Kemudian yang kedua adalah dendrit, ya. Dendrit ini adalah tonjolan sitoplasma dari badan sel tapi pendek, atau disebut juga sel saraf pendek yang keluar dari badan sel. Biasanya dia bercabang-cabang, ya. Jadi fungsinya dia menerima impuls atau rangsangan dari reseptor. Reseptornya biasanya berupa alat-alat indera kita, panca indera kita, ya. Kemudian diteruskan ke badan sel. Jadi rangsangan itu dimulai dari dendrit kalau dalam neuron ini, ya. Kemudian diteruskan ke badan sel. Oke, sampai situ ngerti? Kemudian yang ketiga dari neuron itu adalah akson atau neurit, ya. Nah, akson atau neurit ini adalah tonjolan sitoplasma dari badan sel yang panjang. Oke, nih kalian lihat panjang, ya. Ini akson itu atau neurit, ya. Nah, bagian paling dalam dari akson ini adalah disebut neurofibril. Neurofibril ini berupa serabut-serabut atau benang-benang halus, ya. Jadi di dalam akson itu terdapat benang-benang halus, namanya neurofibril. Oke, sampai situ. Kemudian nanti neurofibril ini dibungkus oleh selubung mielin. Selubung mielin ini adalah lapisan protein dan lemak, ya. Nah, fungsi selubung mielin ini adalah untuk melindungi neurit dan memberi nutrisi, ya. Oke. Nah, selubung mielin ini tersusun dari sel-sel yang pipih yang disebut dengan sel Schwann. Sampai situ ngerti? Oke. Kemudian kalian bisa lihat nanti di sini ada, kalau saya bulat-bulatin tadi selubung mielin itu, ya. Ada bagian akson yang tidak ada selubung mielinnya. Itu disebut dengan nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini sering banget keluar di ulangan. Biasanya ditanyakan apa fungsi nodus Ranvier, ya. Nah, nodus Ranvier itu adalah bagian akson. Gunanya adalah untuk mempercepat jalannya rangsangan. Oke, sampai situ. Kemudian yang terakhir kalian harus tahu itu adalah neurilema. Neurilema itu adalah lapisan membran plasma pada sel Schwann. Biasanya ada pada saraf tepi. Oke, sampai situ. Ya, jadi kalian harus tahu ada neurofibril, ada selubung mielin, nodus Ranvier, dan neurilema pada neurit atau akson. Nah, sekarang apa fungsi neurit? Tadi saya udah jelaskan bahwa rangsangan itu datang dari dendrit, ya, dari reseptor atau panca indera kita, kemudian ke dendrit, kemudian ke badan sel, kemudian dari badan sel itu akan diteruskan ke akson atau neurit. Jadi fungsi dari neurit itu adalah menerima rangsangan dari badan sel, kemudian nanti rangsangan tersebut akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya, ya. Nah, di ujung lihat di sini ada terminal akson, ya, berarti ujungnya, ya. Nah, nanti ujungnya ini akan berhubungan dengan yang namanya dendrit neuron lain. Tapi di sela-sela ujung akson dengan dendrit neuron lain ini terdapat yang namanya sinapsis. Oke. Nah, di sinapsis ini, ya, ini tempat terjadinya penerusan rangsangan. Tapi yang kalian harus tahu adalah di ujung akson itu biasanya terdapat senyawa kimiawi yang akan membawa sinyal dari satu ke neuron lainnya, dari satu neuron ke neuron lainnya, ya. Itu yang disebut dengan neurotransmitter. Contoh neurotransmitter itu bisa asetilkolin, ya. Kemudian bisa dopamin atau norepinefrin, ya. Jadi ini adalah struktur nefron.